Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pengajian Rumah Tahfiz Jawana yang dirahmati oleh Allah, kita awali kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa datang dan hadir ke ruangan rumah tahfiz kita ini dalam acara ta'lim kita. Mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan tetap menjadi umat beliau yang setia kepada beliau sampai akhir hayat kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat beliau baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat. Kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap hari Minggu pertama di awal bulan maka kita akan berbicara, akan membahas salah satu dari ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang wajib setiap muslim mempelajarinya, yaitu ilmu masalah bagaimana ibadah kita akan menjadi benar. Jadi disingkat dengan ilmu fikih, ilmu yang akan membahas masalah ibadah kita. Dan kemarin kita sudah, di minggu yang lalu kita sudah memberikan pendahuluan bahwa kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lalu ilmu apa yang wajib?
ternyata tidak semua ilmu yang diwajibkan kita menuntutnya adalah satu ilmu yang menyebabkan sahnya ibadah kita, namanya ilmu fikih. Yang kedua ilmu akidah. Yang ketiga ilmu tentang bagaimana membersihkan hati. Maka kalau dulu bahasa hadisnya ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Itu dulu kalau zaman nabinya itu ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Sekarang dirubah menjadi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. 3 pembagian. Yang 3 ini wajib kita mempelajari. Dan salah satunya yaitu ilmu fikih, ilmu tentang bagaimana cara kita yang secara sederhananya saja, bagaimana ibadah kita bisa kita kerjakan dengan benar. Dan baik untuk hari ini kita akan membahas yang pertama. Kalau kita membahas masalah fikih, maka hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, maka kitab-kitab hadis itu Bulughul Maram itu kitab hadis. Kalau bab pertamanya itu akan kitab fikih, maka bab pertama yang akan dibahas adalah bab yang bernama Kitabut Taharah, bab tentang bersuci. Kenapa itu yang pertama? Karena itu akan menentukan sah dan tidak sahnya ibadah yang kita kerjakan, tergantung kepada toharohnya. Maka kalau kita membahas, kita lebih spesifiknya fikih ibadah, maka yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang bab toharoh. Bab toharoh. Bab toharoh. Toharoh artinya bersuci. Bab tentang bersuci. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita beragama ada 2 kalimat yang hampir sama artinya. Pertama namanya at-toharah, yang kedua namanya an-nazafah. 2. Ada at-toharah artinya bersuci, ada yang kedua namanya an-nazafah artinya bersih. At-taharah artinya suci, an-nazafah artinya bersih. Kira-kira dari segi makna suci je, barasiah je, berbeda tak Bu? Ada namanya at-taharah suci, ada namanya an-nazafah bersih. Kira-kira beda atau sama? Sama atau beda? Ada pertama namanya suci, dan kedua namanya bersih. Sama enggak? Berbeda. Jadi setiap yang suci pasti dia bersih, tapi belum tentu yang bersih itu dia suci. Terus paham ini? Jadi kalau nan suci pasti dia bersih, tapi kalau setiap yang bersih belum tentu dia suci. Contoh, ibu magi makan anak, pas jaga makan anak, dimakannya lah, dibawanya makannya je piring noko ke janjang. Tiba di janjang, di nampaknya kawan no, di bayno bajalan main jo kawan no. Sementara nasi nulu Nabi tinggal di janjang tu. Pasnya nasi tinggal di janjang tu, ti lalu lanjang. Nampak no nasi dalam piring tu, dimakan no lah nasi dalam piring tu. Namun anjang makan tentu no tajilek di no piring tu, karena di lidah no. Maka barasiah lah nasi itu dimakan di anjang tu. Habis tinggal sempiring no leh. Ibu nampak anjang dimakan no nasi anak den.
Maka ketika piring ko makan dari makannya nasi dari piring tu dianjang tu, maka piring ko bawa ke dapur, ibu bawa ke dapur. Tiba di dapur, ibu basuhlah piring ko. Maaf, dek nyolah karena jilat anjing, maka dia bernajis. Namanya najis mughallazah namanya. Najisnya najis berat. Kenapa? Yang menjilatnya anjing. Maka de ibu de anjian la jilid no piring ko, ibu basuhlah piring ko 7 kali. 7 kali, 7 lo sabun no. 7 lo sabun no. Basuh pertama pakai sunlight. Basuh kedua pakai mama lemon. Basuh yang ketiga pakai sabun Soklin liquid. Nang kampe pakai ekonomi. Nang kampe nang kalima nang kampe pakai daya, nang kalimo pakai boom, nang keenam pakai rinso, nang ketujuh pakai Soklin smart gitu nah. Lah 7 kali maksudnya 7 lo sabun no. Maaf, la barasiah la piring ko. Barasiah. Barasiah bang. Nyo barasiah. La 7 kali basuh. 7 lo sabun no. Barasiah nak bu? Barasiah enggak? Bersih. Suci enggak? Nyo barasiah tapi enggak suci. Nyo barasiah tapi enggak suci. Kenapa? Karena dia dijilat anjing. Kalau dijilat anjing, maka basuh 7 kali, salah satunya mesti pakai tanah. Pakai tanah. Jadi artinya tanah tuh ini salah satu penelitian bahwa ternyata najis dari jilatan anjing itu ndak bisa dihilangkan pakai sabun semahal apapun. Sehebat apapun sabun, najis anjing ndak bisa dihilangkan itu. Maka mesti pakai tanah salah satunya. 6 kali pakai air, 1 kalinya mesti pakai tanah. Baru dia menjadi suci. Jadi barang nan barasiah kok alam tentunya suci. Setiap yang suci pasti dia bersih. Setiap yang bersih belum tentu dia. Maka kita ketika akan sholat, akan beribadah, maka mesti dulu bertaharah, bersuci dulu. Bukan bersih, tapi bersuci dulu. Makanya apa makna at-taharah? Taharah itu secara 2 maknanya. Yang pertama taharah secara bahasa, yang kedua taharah secara istilah agama. Yang pertama ada taharah menurut bahasa. Apa itu at-taharah? Al-hulusu anil minal adenasi sawa'un kana hissiyatan au ma'nawiyatan. Taharah secara bahasa artinya membersihkan segala kotoran, baik yang tidak kelihatan atau yang kelihatan, nan nampak atau tidak nampak. Itulah taharah secara bahasa. Jadi secara bahasa taharah itu artinya membersihkan kotoran, segala kotoran, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Maka itu namanya taharah secara bahasa. Apa kotoran yang nampak? Kotoran yang nampak contoh darah. Darah itu kan najis tuh, kotor, itu nampak tuh. Maka dibersihkan, itu namanya taharah. Nah nampak. Adolo kotoran kau ndak nampak, ndak kelihatan dia, ndak bantu. Apa dia? Contoh salah satu yang namanya najis juga, yang mesti dibersihkan apa? Yang ndak kelihatan, misal namanya mengeluh. Mengeluh itu bagian dari najis, bagian dari maksiat tuh. Maka mengeluh itu mesti dibersihkan. Itu bersuci itu, membersihkan dari sifat suka mengeluh. Mengeluh mentarui, ndak pernah tenang, ndak pernah tahu, ndak pernah apa tuh stres mentarui, mengeluh mentarui. Banyak rasaki mengeluh, sakit apolei.
Baju Bali mengaluah ndak baju Bali? Mengaluah aja. Banyak anak mengaluah indah beranak mengaluah aja. Kulit hitam mengaluah, kulit putih mengaluah aja. Ndak ada orang yang suka ngeluh nih. Ini bagian dari kotoran di hati. Nona nampak, tapi nyo dalam bentuk perbuatan. Kalau darah nyo nampak di tangan wak. Tapi kalau yang bersifat mengeluh, ndak pernah senang, gelisah taruh, ini namanya kotoran juga, tapi kotoran secara batin namanya. Ada yang secara zahir, ada yang batin. Maka toharah secara bahasa membersihkan segala kotoran, baik yang lahir maupun yang batin. Yang lahir, yang kelihatan, darah, nanah, itu jalih kotoran. Tapi yang batin nih, mengeluh, ndak pernah senang, selalu mengaluh taruh. Sebenarnya makanya mau sampaikan, orang yang sering mengeluh, orang yang ndak akan pernah bahagia. Orang yang selalu mengeluh, ndak akan ada bahagianya. Kenapa? Mengeluh taruh. Padahal nanti diagiakan Allah kulah yang terbaik kok. Makanya orang yang akan bisa bahagia, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, itu orang akan bahagia. Tapi kalau tidak pandai syukur, akibatnya mengeluh dan itu tidak akan pernah bahagia. Maka jajan, kalau banyak anak, alhamdulillah. Indah baranak, alhamdulillah. Yo, hitam kulit, alhamdulillah. Kulit putih, alhamdulillah. Bansai wa rawa aduh, kayu wa jadi hijau. Iwa, semuanya bagus, jangan mengaduh jauh. Dia kulit kalam, alhamdulillah. Dia kulit putih, alhamdulillah. Jangan mengaduh. Ende Tuhan, bako tibo dia den putih kulit no. Bako tibo den mau kulit tatungkui ku Tuhan. Maka tarimo melah kulit hitam ada kelebihannya, kulit putih mabuk. Kalau kulit putih, syukur wa kulit putih. AC warna baju masuk, warna merah masuk, warna hijau masuk, kulabu masuk, kalau basok masuk, kalau canjang masuk. Yo. Kalau kulit gak putih, kalau lagi kulit gak kalam, mujua kulit gak kalam ko. Amo ba utuang mana kulit gak kalam stay. Betul. Sa kurang-kurang no lah sa minggu na bali na nampame na kino. Kan ada itu. Dah nikmati aja. Maka nikmati saja. Apa saya sampaikan bu? Hidup bukan hanya untuk difikirkan, tapi hidup ini untuk dinikmati. Orang yang bisa menikmati hidup, orang yang bisa menerima pemberian Allah dengan hati yang lapang, berbaik sangka kepada Allah, itulah orang yang akan bisa menikmati hidup. Kalau mengaduh taruh, tidak ada nikmatnya hidup. Degah bansai susah. Allah hujan lari di cincin, tibo di ribu labek bana. Sebanyak orang yang miskin, tibo di ambo tapi bana. Itu kalau bansai. Kalau banyak anak payah lo deh. Allah anak banyak pitina doa menyampi kan lebih mati lagi dan kau. Menyampi mana? Banyak anak susah nak beranak payah lo. Padahal dia banyak anak alhamdulillah. Indah beranak. Alhamdulillah aja. Dengan namanya pada orang anak itu sabale. Banyak anak itu yo. Alhamdulillah bapa bari Allah kami ya. Sabale anak. Ndak payah ti pada anak banyak tu. Dulu yo katiko ketek-ketek yo gak sibuk buat seketek denyo rapi baa. Januari Malayan, Desember lah Malayan lo Malayan. 2 kali setahun Malayan. Tu baa yo gak rapi payah wa sampai kalau sekolah nyo tio kelas 1 anak wa. Kelas 1 aduh, kelas 2 aduh, kelas 3 aduh, denyo rapi we. Ayo payah wa. Tapi walaupun begitu batu kerja Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami magi rasaki kenyo dan engkau orang gaekno kerja Allah. Kami magi rasaki. Tapi batu kerja Allah anak ko layang bawa rasaki itu mah walaupun banyak banano adu-adu be rasaki no. Itu mah alhamdulillah. Jadi sekolah jo mengaji nyo. Alhamdulillah kini lah gadang-gadang la balaki la bini la lapih suruh
Antu batal soretek ini kalau labi-labi anak ini de tara sobana mujuano anak lebih kadang-kadang gua untuang anak banyak. Ba untuang no. Patang pulang nyorayu sekali pulang soronyo anak sawale minantu ulo sawale lalu lampe. Tambah tu cucu. Nah, sekian banyak no de sekali masak sadandang. Habis sekali. Tapi nikmat no tarasul luar biasa, anak banyak, minantu banyak, cucu banyak loh. Datang gua, tu mengecek anak ke kami. Kerja anak amalah tu kabarak yo. Amalah tu apa kabarak yo, pergi mengaji melalui. Baiklah kajawana bagai biar kamu saji kau ngaji baiklah. Kami kirimkan peti tu ama beko tiap bulan. Anak di Bandung kirim 300. Anak di Padang kirim 300, anak Jakarta kirim 300, anak di Kalimantan kirim 300, anak di Rian Jaya kirim 300, di Periaman kirim 300. Banyak soalnya orang soalnya mau kirim. Sabale kali 3 lah 3 juta 300. Awak mang menengok piti tiap bulan 3 juta 300. Mamanya no nampaknya. Kama garing payan ba. Wala kay badu salero la paya gigi sudah dole. Pai di bawa ke lapau, tu lapau dicari nang kari Bali di lapau baik. Sebanyak pun nang kari Bali, itu ko kare, macam no. Awak gigi dah dole. Datang orang pas belanjo diegang no kacang tujin cik. Langsung makan no, lama ja daruak no. Dek mana ngada daruak no, langsung no tersodoa. Baegang no kacang tujin tu. Bali lo, makan lo, boleh masuk boleh keluar. Betul, pengunyah nu dah ada lagi. Mako maaf, banyak betul lah kalau anak banyak menjual. Anak banyak, awak lagi dapat pensiunan dari anak. Alhamdulillah. Indah beranak awak mau jual jo, tak payah cari minantu. Itu angkat jadi anak minantu. Udah nikmati aja. Ya bu, maka orang yang bersuci itu dua, bersuci dari kotoran yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi bertaharah itu bersuci itu dua secara bahasa, mensucikan kotoran yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan darah, nanah kelihatan. Yang tidak kelihatan nih mengeluh. Ini bagian daripada kotoran yang ada di hati. Maka kita diajarkan bersyukurlah terhadap segala yang telah Allah berikan supaya kita bisa menikmati hidup kita. Ini toharah secara bahasa. Bapak Ibu, maka toharah secara bahasa ini terbagi 4. Toharah secara bahasa terbagi kepada 4. Yang pertama, bersuci ini terbagi 4. Yang pertama, mensucikan diri dan pakaian dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas dan najis. Ini yang pertama. Jadi secara bahasa toharah itu yang pertama, mensucikan segala hadas dan najis, baik hadasnya hadas kecil ataupun hadasnya hadas besar, maka itu yang disucikan. Kalau hadas kecil mensucikannya dengan berwudu, hadas besar mensucikannya dengan mandi wajib. Maka ini yang pertama. Jadi secara bahasa taharah yang pertama mensucikan dari hadas dan najis. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, mana taharah yang kedua, mensucikan seluruh anggota badan yang 7, anggota badan yang 7 dari kemaksiatan, dari najis. Apa najis itu? Kemaksiatan itu najis. Maka yang kedua makna taharah, mensucikan 7 anggota badan kita dari segala kemaksiatan. Itu juga namanya taharah. Atau nan 7 anggota badan 7. Pertama mato, nan kedua talingo, nan ketiga muncuang, nan keempat lidah, nan kelima tangan, nan keenam kaki,
Mau nih lidah yang muncul cek nan katujuh parui. Ini yang 7 nih dijaga, dibersihkan, jangan sampai berbuat kemaksiatan nan tujuh kok. Mato, talingo, muncuang, tangan, kaki, parui, dan ini adalah hal-hal yang sering bikin maksiat. Mato bermaksiat, maksiat mato memandang sesuatu yang diharamkan, maksiat mato. Mabuk makanya awak kalau nampak aurat orang, kalau nampak pertama tu rasaki. Tak lihat pertama rasaki itu. Jadi kata Nabi, nazratu ulalaka wasanniyatu alaika. Pandangan pertama rezekimu, yang kedua dosa bagimu. Jadi kalau tak lihat aurat yang tak boleh awak mencaliak, tak lihat dua. Tak lihat pertama tu rezeki. Tapi jangan ditahan lo. Mentah-mentah rezeki, biarlah caliak dulu. Tak boleh. Tuan tu, ketika nampak langsung lengahkan, astagfirullah, sudah tu jangan diulang lo balik. Ulang balik dosa. Caliak pertama rezeki, caliak kedua dosa. Cuma orang awak dipakai no ciluah no. Biarlah caliak pertama lamuan. Ndak boleh. Dosa jadinya. Astagfirullah, astagfirullah. Matul ke sini aja. Ndak bisa. Maka mata maksiatnya apa? Mencaliak yang diharamkan tu maksiat mata. Alai, maksiat talingo, mandanga kalimat-kalimat yang tak boleh, yang hukumnya yang isinya dosa. Atau mandanga orang gunjiang. Nampak den patang nota disimpang di dekat pintu masjid. Nota matigo tu, jadi nota nampak den. Bila kau patang nampak den nota tiga empat den, nanti otan tu jadi nota nampak den. Oh itu. Iyo di kau den matigo, nama dua nama mota berdua den mananga men di kau nai. Semua tu. Nanti menyimak seno ni nak dosa tu kunjang ni menyimak semua tu. Mandanga, maka talingo maksiatnya mendengar yang haram. Mandanga orang bangunjiang, mandanga orang maaf ni kalimat-kalimat yang kotor. Ini dosanya telinga, maksiatnya telinga. Alai, maksiat muncuang. Oh, aku paling banyak maksiat apa? Banyak. Maksiat muncuang, baduto. Maksiat muncuang lu. Maaf orang awak ko maaf. Ini dulu katanya kampung. Tanya ni kampung cek, atunya. Ko yo januangku orang awak ko nindak kurang. Nindak kurangnya yo. Tanda kurang tu balabih tunya. Yo balabih aku yo nindak balabih orang awak. Anda tahu mornya, kejadian tu nan balabih orang awak ko cek meno. Atunya duto. Itu namanya balabih orang awak. Baduto pun tidak kurang nampak yang balabih orang awak. Banyak duto di Parak baduto, di Sedika, di Pasar baduto, di Kadai baduto, di Maskola baduto, di Kantua baduto, di Masjid baduto. Duto pun tidak kurang orang awak. Paling balabih. Contoh ketik salah, dosa kadang-kadang pun ketik salah. Datang ibu bertamu ke rumah orang. Awak datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maksudnya, yo, ala masuk, pas masuk ke rumah ngecek ibu tunde, langkah suuk banai tibo. Kami kamakan kami tibo pas bana. Maka semua kami selihat kejawab awak kapai cakolun makan sana nuli perintah lo ko. Walau makan cuma kadang baso ko bakal lebihan. Maka saya lihat mau kasih bu, mau kasih makan dah ibu, ambo nak makan doh. Pokoknya makan indah bu, makan mana ibu? Oh baso ndak baso doh bu. Pokoknya makan indah bu, yang mana bu kanyang. Bara sudahlah dua rugi no tu, doso dapat peri ditak lo, 2 kali rugi. Maaf nih, mako kalau babaso lah tapi jangan beruto. Urang awak boleh taraja beruto, mako bisa. Mako ajan kalau ndak baso nak rancak dulu. Kalau nak basuh nak rancak dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maksud yo, ne langkah suuk banai tubuh koma kami makan kau sama sekali ayo udah tak banyak apa. Okey cina.
Sebab tu babaso lah tapi jangan baduto. Baca rono gampang aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maksud teh, yuk duduk lah teh, yuk deh pas mana teh kami ka makan teh tibo. Makasih dia teh, mau kasih bu, ampun nak makan do, makan mana ibu jangan anak ampun nantikan. Pokoknya teh makan indah, ampun nak makan do, makan mana ibu. Babaso teh, kok babaso kok baanyo lah nan pokok ampun nak makan, makan mana ibu, ampun nantian. Jadi tak malu kanyangnya tambah lagi itu. Orang awak kau untuk meyakinkan kau kanyang. Padahal cacing parina bahasa long tu lita, anu cacing parina. Duto je baru. Bantu anak kas ketek tu tapi bohong. Enggak boleh. Maka jangan nih, maka muncuang kau dosa nak bilang banyak baru tu. Apa ni ibu nak punya apa? Banyak duto sih kau. Tapi ibu jawana dah aduh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lari main tek, lari jalan. Orang di WC baru tu jalan. Duto pun dah kurang kalau jawab kau duto sambuh sangat. Maka maksiat ni, maksiat mato, memandang yang haram. Maksiat talingo, memandangan dan haram. Maksiat muncuang, lidah mengecekkan yang yang kotor, mempergunjangkan orang, baduto, memburuk-burukkan orang. Itu namanya maksiat muncuang. Alai tangan bermaksiat. Maksiatnya mengambil barang nan bukan hak kita. Kini bara banyak orang. Maaf kecik kompere kini mahal. Lah 9.000 coba orang jual sekilo. Di kota lah 2 lo kini ke mana? Ade kompere kalau lah mahal. Onde kadang-kadang orang ndak kadang-kadang ada orang ko mananam ndak satu, manyiang ndak satu, memupuak ndak satu, meracun ndak satu, ngelepeh ndak satu, membangki satu. Anda lo minta izin tu, malam lo ambil. Dia ambil lo perai orang. Aja tangan ko. Kadang di kecenan ketek tu, tek. Tahu orang masa etek tu, kecek orang kerja ke kawan lo etek. Ete Allah tu ambil orang perai yo. Ion aram tu tek badoso waktu etek makan sama jo anak-anak anak makan tu. Kecek etek tu. Ada kau mancilo mana ni kau kena banyak. 2 kilo ni kilo ni kau. 2 kilo no. 2 kilo kalau bang perai 9.000 lah 22.000. 20.000 bari 1 kilo dapat bari lo ikan tri bari lo lado dapat dino tu. Bisa lo mek cangkuk makan lah kanyang lo makan jana dino. Tapi koko kon nasi nu haram, cangkuk nu haram. Dia tu tangan gua maksiat tangan. Kadang maaf kulit mani orang dikubak tu sen. Entah siapa yang kulit mani dikubak kulit mani orang. Kadang kini orang madiang pun atau tanggung pokai orang diambil aja. Sabalik-balik gini bagan ni gini orang mencilok datang mentangguang jo piti-piti musaji cilok orang gini ndak sah dia kota-kota ni bawa no ayah ho boy kota-kota ni sini kota-kota ni bawa no beko dia giah no kana no dia giah no kabini no makan sama-sama je bicara baku ni kadau tak anak no ada tu Arab ni sumbean. Nih tangan maksiatnya maksiatnya mengambil sesuatu yang haram. Alai kaki maksiat. Maksiat kaki malangkah kanan haram, malangkah kanan tak boleh, tampai dosa, malangkah kanan ini maksiat kaki. Alai parui ini maksiat parui atau maksiat parui disi parui juara tu haram tu maksiat parui. Maka maabu apa Nabi sampai dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi ada seorang laki-laki bakabui abuakno kusui abuakno bakabui badanno denyo berjalan jauh menuju Makkah Al-Mukarramah. Sampai di kota Makkah nyo masuk ke Masjid Haram. Tiba di Masjid Haram ia muddu yadayhi sama, dia angkat tangannya ke langit. Nyo angkat tangannya ke langit sambil mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Banyak nyo minta iko tapi kata Nabi famat haram, yang dimakannya haram, wa masba dan yang minumnya haram, wa malbasuhu haramun, yang dipakainya bajunya haram, wa khudhiya bil haram, dan parut no kanyang juara tu haram.
wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa yalmasuhu haramun wa ghudhiya biharam. Nan dimakannya haram, nan diminumnya haram, bajunya dibeli jepiti haram, paringakannya jual itu haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sementara parunya kanyang jual itu? Maka maksiat paru itu ketika diisi dengan makanan-makanan yang haram, itu maksiat paru. Maka toharah yang kedua, mensucikan anggota badan yang 7 dari segala kemaksiatan, itu juga namanya toharah. Jadi toharah yang pertama basuh dari hadas dan najis, yang kedua toharah yang kedua mensucikan anggota badan yang 7 dari segala kemaksiatan yang bisa menjatuhkan harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, makna taharah yang ketiga, mensucikan hati. Mensucikan hati dari segala dari segala kesalahan yang bersifat batin. Dari sifat-sifat yang mengotori batin kita. Hati ini dikotori dengan kemaksiatan, dengan sifat-sifat yang akan merusak hati kita. Atau ujub, sombong, ria, pamer. Maka orang yang suka pamer, suka ria, ujub, sombong, maka itu namanya kemaksiatan batin. Maka maksiat batin ini di hati, maka iko disucikan. Maka taharah yang ketiga mensucikan hati dari segala kemaksiatan yang bersifat batin. Sombong, maaf nih, ongas tuh ongas, onge, adi ria, suko maaf nih, suko dicari orang, pamer, suko memangga-manggaan ke orang. Nih kotoran nih, maksiat nih. Jadi hati kau harus bermaksiat loh. Maka barasiakan hati dari segala kemaksiatan yang sifatnya batin. Sombong, hilangan sombong. Ada kali sombongan, ibu. Sombongan apa? Maaf dari segi penciptaan. Awak diciptakan dari barang yang hina. Pertama, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian setelah Nabi Adam, awak anak cucu Adam diciptakan dari mimma immahin, dari air yang menjijikkan, namanya air mani. Anak kadiongehan. Awak dari tanah, awak dari air yang menjijikkan, air mani, anak kadiongehan. Kini tumbuh wala gadang mode kini, rancak, gagah, ganteng. Ada kena sombongkan, kau rancak diciri, ganteng diciri, ada kena okehan. Kau mau ngecebu, sarancak orang, rancak diciri. Coba, wako, ciri mesina kau, mato, berciri, hidung, berciri, telinga, berciri, muncuang sama ciri ya. Berciri itu sudah ada di okehan. Jadi ada orang sombong dapat ketentuan. Makanya sombong nih, ini kemaksiatan batin. Maka toharah yang ketiga artinya mensucikan hati kita dari kemaksiatan yang bersifat batin. Sombong, ujub, merasu awak pada santiang, awak pada hebat. Kalau tibur, maaf kalau sembahyang di musaji, kadang-kadang seolah-olah nampak dari musaji ko nan gak rancak sembahyang naden nampak. Dan lain-lain kau sembahyang tengah tunggi menambah iden. Kalau dah merasa diri paling, itu udah tidak baik lagi. Maka awak jangan pernah merasa diri kita paling. Kita ini tidak ada yang perlu dibanggakan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka tidak usah sombong-sombong, tidak usah kita merasa diri lebih baik. Orang yang merasa lebih baik, ujung-ujung nanti meremehkan orang lain. Ini kemaksiatan yang ketiga. Mensucikan hati, kalbu dari kemaksiatan yang bersifat batin. Tiga. Yang keempat, makna taharah secara bahasa yang keempat,
setelah mensucikan dari hadas dan najis, mensucikan 7 anggota badan dari segala dosa, kemudian membersihkan hati dari kemaksiatan batin, nan kalimo membersihkan sir. Yang keempat, membersihkan sir. Sir itu artinya hati kecil, hati penang dalam, namanya soldumirat. Membersihkan hati yang paling dalam daripada selain Allah. Artinya apa? Di hati kita yang ada cuma Allah saja. Maka segala-galanya, dia yang pertama dalam hati kecil yang paling dalam hanya ada Allah. Itulah orang yang akan orang yang akan bahagia. Maka yang keempat, kita bersihkan sir kita, hati kecil kita dari selain Allah. Makanya ibu apapun yang kita kerjakan dalam hidup, maka jadikan Allah segala-galanya dulu. Maka sampai mengadu pertama Allah. Kadang dia Allah ko lang terakhir. Lapai kian kamari baru ke Allah ni. Deh Tuhan nak kasih nak lapai ke sana kai kau ni Tuhan. Jadi ke Allah ni yang terakhir, padahal ke Allah dulu. Ke Allah kita. Makanya dalam Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, dan kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta. Artinya apa? Menyembahlah ke Allah, minta tolongnya juga kepada Allah. Apa maknanya? Kalau nak budunya selesai, maka nasta'innya pasti datang. Makanya jadikan Allah itu tempat segala-galanya, tempat Allahus Samad. Allah tempat kita menggantungkan segala-galanya. Makanya di hati kita hanya Allah. Maka ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak zikir mengingat Allah, hatimu akan tenang, jiwamu akan tentram, dan itulah sumber kebahagiaan. Maka hati kita kosongkan daripada selain Allah, menjadikan Allah nomor 1 dalam hati kita. Artinya apa? Kadang-kadang dalam kehidupan kini awak seolah-olah Tuhan ko sibuk mek tersodoa, sehingga kadang-kadang minta tolong ke Tuhan ko lalabi jalan ni baru ke Tuhan. Mengecek ada datang orang maaf menggalih te de kini galih gak payah te ba kare payah no yo badala kare tan dua ko kini kare ba jangan pacah rata minda do tu ba kini nak mau ko bahas be ndak baba jawali balik ndak laris balik baca rono kenya orang ko ndak begitu do supaya ndak lancar seketik pai dak kasinan tua ado pelaris no dino sinan tu pai dak ketik tu bilah pai ketik tu assalamualaikum atau kau apa lah assalamualaikum pak waalaikumsalam apa anu atu iko masalah kadai dapat ba kadai lalu meramu kono pak tu lalu orang ko kadai kamaro lalu ko kadai lalu meramu ko kadai pak tu yo ko kadai lalu orang indah pak lalu kasino lalu me pak orang kadai ini singa kadewa lalu me no tu ba ayo bacanya pasti kadai ndak kadai ko kama gaga jangan kadai nak kadai kau kadai lain singgah orang kawat lalu meno dah singgah tu kadai nak kadai kau agak japa tu senta di kamu cari senta lu dia cari senta kau jualan cari ambil 5 lah 3 buah tapi sebelum dibaca sayian tu bano baca mantra anas dulu cepat baru tu nama lu kayak yo kanai kadai bapa yo bani buru bana ra kadai bani buru no kai ko yo bana ko bisa bih ndak no kadai ko tutui kadai ko durang oh monton yo pak yo si orang ndak jauh orang no dak awak orang no kalau deh nah tu baca lo ni pak ko carono nampak no nampar tamu kalau lamo deko kalau bayo ko ni buru bana orang nampak no tu baca lo ni pak nampar tamu kadai awak nan punya kadai dipagai nan kadai ko ditawai mantun oh mantun ya pak yo baca lo pak pertama pai biswa yo ke pasar bawah
Bali cie minyak fambo dalam botol ketek tu sekarang kau botol no bali minyak fambo tu cie nak pakai botol no botol kacau botol no tu ambil tu cie bali tu cie sudah tu bali dawai 10 onda semeter dawai 10 onda warna coklat dawai no bali tu cie jadi pak alah tiba sinan Nabi suat Bali alah di Bali no terus setayong abang buyan serta jadi pas di buyan tu bano tu buyan suatu buka botol no tu buka botol no pemasukkan ke dalam nomor tamu bungo sarai masuk dalam sudah tu masuk ke dalam mani gajah di mana pe mani gajah ada pe tu mani gajah ada pe ini di mana pe mani gajah sudah tu masuk puluh ke dalam kumayan orang bunian masuk ke dalam sudah tu lah masuk serono sudah tu biak kain putih sagadang buku ketek kain putih kain kapan biak pena Aceh tolong tulis ya tuliskan Pak pertama tulis ayat Al-Fatihah kemudian Qul Huwallahu Ahad kemudian Qul Huwallahu Falaq An-Nas ayat kursi yang terakhir surah Al-Fat ayat 1-2 inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu mani matahu wa ilaika ya sampai habis ayat 2. Tulis. Sudah tulis. Lah sudah tu dibungkuihan ka bunyak pambon. Bungkuihan jo kain kapan tu. Sudah bungkuihan dililik jo daun jo dawai 10 onda. Dililik. Sudah dililik, sudah tu dikabe ujung no, sudah tu dibacalah mantra. Kalau dukun memantrakan ube Kalau dukun mantrakan ube nan karih cuma di pangkal saja. Di pangkal saja di ujung je. Di tengah-tengah tu tahan macam mana. Amun ngaren tu nan di pangkal di ujung tu di karih tu. Aku pas mau ya, semua minta ya. Semua minta apa? Ya, semua minta apa? Baca tu. Kalau sudah pada soal baca ronyo Pak bawa kamapai lima simpan disakui jadi tas jadi juo kasihnya kok Pak pertama kalau dia giano racun durang ndak mati Pak dan kedua sudah minum tu ndak mati minum racun sudah tapi tapi doa akibatnya sudah tu Pak sudahlah diminum air tu misalnya beracun awak nak mati sudah tu cuma sudah awak pipis gitu pas pipis dari tabik mati kas tabik sudah tu sudah tu bawa kama ndak bisa di ladiang ndak talok di kapak ndak talok di racun ndak talok bawa kama jadi Pak ikonan untuk awak kok jadi Pak akima ciri ni adalah sore keceno habis suat jam 9 pagi ketika waktu duha asal tiang lah no ketika duha waktu duha ambil minyak pamboko buka tutui no sudah tu adaan di ujung tunjuk kok tu oleskan kakaknya ya mulai dari siko dari ujung dari batik tunggu buat sampai ke puncak hidung tu kita lihat bet bet dulu ikut dulu beriko bet dulu salib tu karajono dukun tu suruh lilian si koyo di kaniang sampai tunggu buat sampai puncak hidung hati kau boleh itu makanya maaf hati-hati maka kita manata arrafan siapa yang datang ke dukun fasaddaqahu bima yaqul dia benarkan apa kata dukun tu maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad dia telah kafir terhadap apa yang turun kepada Rasulullah. Makanya orang datang ke dukun man ata arrafan siapa datang ke dukun kemudian bertanya saja maaf indak mayuan indak mengindakkan datang ke dukun saja indak mayuan indak menindaan maka falam yataqabbalu minhu arba'ina yauman maka tidak akan diterima salatnya sampai 10 hari. Makanya maaf minta tu jangan ke dukun tak minta tu dunia nyarapiah lo rumah seteleng atau bocor atau belu ani no minta no menyarasaki kalau banyak murah bisa menyarasaki tu kayo no dulu sementara dukun tu menyarapiah ni duit no kasi no minta sebenarnya rami kadai wa kalau ingin rami kadai menyarasaki tu yo kayo dulu sementara dukun menyarapiah ni duit no rumah no teleng atau belu ani no ini akhirnya apa makanya hati-hati bersihkan hati dari selain Allah. Makanya maaf makanya hati ini
hanya ada Allah. Jangan duakan Allah dengan yang lain. Kalau diduakan Allah, namanya syirik. Syirik dosa yang tidak berampun. Makanya oleh karena itu, maaf kalau menyambut taharah secara bahasa artinya 4. 1, mensucikan dari hadas dan najis. Yang kedua, mensucikan anggota badan. Yang 7, dari segala perbuatan dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari kemaksiatan batin. Yang keempat, membersihkan yang namanya hati kecil daripada selain Allah. Jadikan Allah segala-galanya dalam hidup kita. Inilah toharah secara bahasa. Maka ibu-ibu, maaf nih, ini pengajian tentang toharah nih panjang nih. Ini baru secara bahasa, baru nanti akan masuk secara istilah. Cuma yang akan kita bahas cuma yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini pembahasan di bidang tasawuf, orang di bidang guru-guru tasawuf. Tapi kalau yang akan kita bahas ada yang pertama, bersuci dari hadas dan najis. Itu yang akan kita pelajari. Cuma secara bahasa bersuci itu ada 4. 1, dari hadas dan najis. 2, membersihkan badan dari kemaksiatan. Yang ketiga, membersihkan hati dari kemaksiatan batin. Yang keempat, membersihkan hati kecil daripada selain Allah. Jadikan Allah segala-galanya. Bapak Ibu, ini waktu kita sudah habis, dan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ustaz, ya. Misalkan awak kopi ke sekolah itu berdua. Kebetulan duduk pada desa sama pesupir. Gak batal kamu kita kan? Ada aja lah kan dia. Maaf nih, kalau kita sudah wudhu naik mobil, lalu duduk di mungku sebagai supir, orang kau di mungku tambah lo ndak wak sebab dua tambah lo penumpang seorang lain. Sementara ada kek duduk ke supir, lalu bersentuhan dengan supir. Nah, sentuh apa? Kalau masih baju aja nggak batal. Kalau baju selesai itu, tapi kalau udah kulit yang bersentuhan batal. Maka kalau bajunya bersentuhan nggak batal, karena baju ini bukan membatalkan wudhu, nggak batal wudhu. Tapi kalau sudah kulit yang bersentuhan baru dia batal. Ya, demikian. Baik, ada? Jadi yang nomor 2 itu 6. Satu lagi kelamin, kemaluan. Satu lagi kelamin. Ya, demikian. Ada lagi pertanyaan? Ini tentang toharah. Baik secara umum dulu, secara umum. Nanti baru akan masuk taharah yang secara istilah fikih. Inilah yang akan kita pelajari, hal-hal yang berkait dengan bagaimana supaya ibadah kita sempurna dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan taharah secara istilah dalam fikih, yaitu yang berkait dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Demikian barangkali. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, aku anggap sudah paham. Mudah-mudahan yang seketika bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sesudah kita bersama Al-Ustaz Samsuardi SHG. Semoga ilmu yang disampaikan Al-Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia wal akhirat. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz, jazakumullahu khairal jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.